warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Balen, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri kajian ketarjian sebagai upaya kita di dalam mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang penting untuk kita senantiasa diskusikan, yaitu yang berkaitan dengan upaya membumikan ketarjian. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang pernah kita sedikit singgung ketika kita melakukan halal bihalal setelah Ramadan kemarin yang berkaitan dengan permasalahan atau pembahasan antara ittiba dan taklid ini. Ya, pembahasan tentang ittiba dan taklid di dalam perspektif Muhammadiyah itu bisa kita temukan di dalam manhaj tarjih dan pengembangan pemikiran Islam, yang mana manhaj tarjih dan pengembangan pemikiran Islam itu dihasilkan di periode Profesor Amin Abdullah ketika di Munas ke-24 Jakarta tahun 2000. Ini Bapak dan Ibu sekalian bisa download di internet karena setahu saya belum dipublish gitu. Jadi ada beberapa halaman gitu, bisa kita temukan di internet, jenengan searching aja manhaj tarjih dan pengembangan pemikiran Islam. Di sana ada beberapa istilah teknis yang ada di dalam ketarjian. Di antaranya yang dibahas adalah ittiba dan taklid. Apa perbedaan ittiba dan taklid? Ittiba itu mengikuti pemikiran ulama dengan mengetahui dalil dan argumentasi. Jadi ittiba itu ittiba'ul ulama bima'rifatid dalil awil hujjah, yaitu mengikuti ulama dengan mengetahui dalil dan argumentasinya. Kenapa kok mengikuti ulama? Karena tidak semua orang itu memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad, sehingga ulama itu orang yang memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad. Sehingga kita boleh mengikuti ulama, tapi dianjurkan supaya kita tahu dalil yang mereka pakai, meskipun kita tidak bisa melakukan istinbat hukum secara langsung dari Quran dan Sunnah. Dalam konteks bermuhammadiyah kita mengikuti majelis tarjih. Artinya kita mengikuti majelis tarjih, bukan jenengan ijtihad sendiri-sendiri, tidak gitu. Mengikuti majelis tarjih. Tetapi ketika kita mengikuti majelis tarjih, ya tadi disertai dengan dalil dan argumentasinya. Sehingga putusan dan fatwa tarjih itu selalu mencantumkan dalil, baik Quran dan Sunnah. Dan ketika mengutip pendapat ulama itu biasanya untuk mendukung kesimpulan yang disimpulkan oleh majelis tarjih. Bukan qaulnya itu yang paling penting. Yang paling penting itu qaul itu pendapat, ya. Bukan pendapat ulama itu yang paling penting. Tapi yang paling penting adalah Quran dan Sunnahnya. Sehingga majelis tarjih terkadang menyebutkan pendapat ulama.
yaitu pendapat ulama 4 mazhab itu. Tetapi yang ditekankan di situ pada dalilnya. Jadi pendapat itu untuk menyokong bahwasanya istimbat yang dilakukan oleh majelis tarjih itu memiliki kesamaan dengan ulama tersebut. Dan juga kembali pada yang sudah pernah kita sering sampaikan Bapak dan Ibu sekalian, majelis tarjih tidak bermadhab tapi juga tidak anti madhab. Artinya majelis tarjih dalam ijtihad tidak langsung ke Quran dan Sunnah, tetap mempertimbangkan pendapat atau pandangan para ulama gitu. Kemudian ittiba merupakan sikap minimal harus dapat dilakukan oleh warga persyarikatan. Artinya ketika kita di Muhammadiyah ini dianjurkan untuk berusaha tadi menempuh sikap ittiba. Artinya sebisa mungkin mengetahui dalil dari Quran dan Sunnah. Ya meskipun pengetahuan tentang dalil Quran dan Sunnah itu levelnya kan beda-beda. Ittiba pun levelnya apa? Beda-beda. Tapi harus ada upaya tidak sekedar apa? Mengikuti pandangan, tetapi juga disertai apa? Mengetahui dalil dan argumentasi. Itu. Ya, soalnya nanti fikih itu ada 2 Pak. Ada dalil, kalau dalil itu ya Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua ta'lil. Ta'lil itu argumentasi. Maksudnya kesimpulan yang diinspirasi dari dalil Quran dan Sunnah, rasionalitasnya itu loh. Nah, itu. Artinya itu mafhum, sesuatu yang dipahami dari dalil. Namanya fikih itu pasti kalau enggak dalil ya taklil itu. Oke. Kemudian yang kedua taklid. Ya, taklid itu dari kata qallada yuqallidu taklidan. Kiladah itu artinya kalung. Kalau orang sudah dikalungi itu, kalau digeret ya ikut saja Pak. Misalnya apa kayak hewan itu kalau sudah dikalungi kan akan ikut apa? Pemiliknya itu. Kiladah itu taklid itu artinya mengikuti saja. Nah, sehingga yang disebut taklid itu mengikuti pemikiran ulama tanpa mengetahui dalil dan argumentasinya gitu. Ya meskipun taklid itu kalau dalam pandangan madhabi Pak, dalam bermadhab, orang bermadhab itu artinya ya muqallid, tapi taklid itu dibagi menjadi 2. Ada taklid a'ma, taklid buta, ada taklid an-nadhari atau taklid bil ilm, taklid dengan ilmu pengetahuan. Tapi kalau di konteks tarjih, taklid itu ya 1. Kenapa? Karena kita tidak bermadhab. Sehingga kalau orang bermadhab, muqallid itu 2 itu. Ada muqallid secara buta, ada muqallid tapi disertai dengan dalil. Tapi semuanya disebut apa? Muqallid. Karena tidak bisa melakukan ijtihad. Tapi karena kalau di tarjih itu kita tidak memakai terminologi madhab, yang digunakan hanya ittiba dan taklid. Ya, berarti kalau ittiba yaitu apa? Mengikuti pendapat ulama dengan mengetahui dalilnya. Tapi kalau taklid tanpa mengetahui dalilnya, ya meskipun nanti kalau kita pakai terminologi madhab, ya taklid itu 2. Masalah terminologi itu terkadang tidak ada perbedaan ya, esensinya sama, tapi tergantung kita konteks berbicaranya di mana gitu. Sehingga setiap madhab itu punya terminologi sendiri-sendiri. Kalau kita kaji fikih perbandingan Bapak dan Ibu sekalian, setiap mazhab punya istilah teknis. Nah, istilah teknis yang ada di tarjih semacam itu. Oke. Kemudian taklid merupakan sikap yang tidak dibenarkan diikuti bagi warga persyarikatan, baik ulamanya. Ya, kalau ulamanya misalnya apa? Struktural majelis tarjih, orang yang duduk di majelis tarjih melakukan taklid, ya, bagaimana nanti? Maupun warga secara keseluruhan, berarti warga Muhammadiyah juga tidak boleh ya. Kalau warga saja nggak boleh, apalagi ulamanya. Sehingga kesimpulan kita, minimal yang ditempuh oleh warga Muhammadiyah itu apa? Menjadi muttabi', dan di Muhammadiyah tidak diperkenankan kita apa? Taklid itu. Oke. Nah kalau kita lihat
Kenapa kok kita disuruh untuk ittiba? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiu apa? Ar-Rasul. Wahai orang-orang beriman, atiullaha, taatlah kamu kepada Allah. Taat kepada Allah itu maksudnya apa? Ai bittiba'il Qur'an, yaitu dengan mengikuti Al-Qur'an. Wa atiu Rasul, taat kepada Rasul maksudnya apa? Ai bittiba'is sunnah, yaitu mengikuti sunnah itu. Jadi yang ada perintah secara khusus itu mengikuti Allah dan mengikuti apa? Rasul gitu. Oke. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat sebuah buku yang ditulis oleh Pak Jarnawi Hadikusumo, ini anaknya apa? Ki Bagus Hadikusumo. Ini seorang ulama Muhammadiyah yang cukup produktif dan banyak melakukan pembelaan terhadap ideologi Muhammadiyah. Di antara bukunya yang ditulis adalah Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku ini saya punya Bapak dan Ibu sekalian, tapi kalau sekarang sudah tidak dicetak lagi itu. Buku ini menjawab tuduhan ketika banyak kelompok di luar Muhammadiyah itu menganggap Muhammadiyah sudah tidak berada di pakem Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah disempitkan. Misalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kriterianya dalam masalah fikih mengikuti salah satu madhab. Di konteks Indonesia mengikuti madhab Syafi'i. Secara akidah mengikuti teologi Asy'ariyah atau Maturidiyah gitu. Kemudian secara tasawuf mengikuti Thariqatul Junaid, mengikuti thariqahnya Imam Junaid atau Imam Ghazali. Itu yang disebut kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di Nusantara itu ditambah lagi Pak, misalnya yang tahlilan gitu. Kemudian yang melakukan apa? Kunut, selamatan pasca kematian dan sebagainya, itu ditambahi kriteria-kriteria yang lain gitu. Nah, sehingga Pak Jarnawi Hadikusumo itu menulis sebuah buku ini, Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak gitu. Ya, suatu saat buku ini penuh untuk kita coba kaji kembali gitu. Tapi di dalam buku ini diawali dengan posisi ijtihad dalam Muhammadiyah. Dalam pandangan Pak Jarnawi Hadikusumo, Muhammadiyah sejak berdiri itu tidak pernah menutup pintu ijtihad, karena ada seruan di kalangan para ulama ketika itu pintu ijtihad itu sudah tertutup. Nah, sehingga orang dipaksa untuk mengikuti salah satu apa? Madhab itu. Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama di abad pertengahan itu taken for granted, tidak boleh diuai gitu. Padahal kan ijtihad itu ada yang masih relevan, ada yang tidak. Tentu itu berkaitan dengan ibadah yang ghair mahdhah atau muamalat apa? Dunyawiyah. Nah, sehingga di buku tersebut Pak Jarnawi Hadikusumo membahas tentang permasalahan ijtihad, ittiba dan taklid itu. Kesimpulan beliau, ini kita langsung pada kesimpulannya. Yang pertama, ijtihad hukumnya wajib. Jadi orang Islam itu wajib berusaha untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Tetapi dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu dibutuhkan beberapa syarat. Ya, di antaranya harus pakar dalam disiplin ilmu bahasa Arab. Gramatikanya, misalnya ilmu nahwu dan ilmu sorof. Ilmu nahwu semantiknya atau sinteknya, sorof yaitu morfologinya. Kemudian ilmu balaghah, ilmu retorikanya. Gitu. Kemudian mengetahui usul fikih, yaitu sebuah disiplin dalam tradisi Islam yang berbicara tentang teori penggalian hukum. Dan
ilmu hadis. Pokoknya banyak ilmu yang harus dikuasai. Untuk menguasai ilmu tersebut, itu susah. Sehingga dalam pandangan orang yang bermadzhab, mujtahid yang mutlak, seorang mujtahid yang memiliki kemampuan untuk melakukan teorisasi dalam penggalian hukum itu hanya imam-imam madhab. Ya, dalam madhab Syafi'i yang disebut mujtahid mutlak itu ya Imam Syafi'i sendiri. Imam Muzani misalnya, muridnya Imam Syafi'i itu tidak bisa disebut mujtahid mutlak. Dia mujtahid muntasik, memiliki kemampuan ijtihad, tapi secara teori metodologinya masih menggunakan teori yang disusun oleh Imam Syafi'i, yaitu di dalam kitabnya Ar-Risalah. Jadi yang disebut mujtahid yang mutlak, yang absolut itu hanya Imam Syafi'i itu. Nah, sehingga jika kita tidak mau melakukan ijtihad, maka wajib ittiba. Ittiba tadi mengikuti ulama, mengikuti madhab, tapi tahu dalilnya. Hanya saja kalau itibaknya Muhammadiyah itu tidak terpaku pada satu madhab. Bisa juga orang bermadhab itu itibak juga mengikuti dalil dalam madhabnya, yaitu dia mengkaji dalil-dalil yang dikembangkan dalam madhabnya itu. Meskipun dalam istilah mereka tidak disebut itiba, itu disebut taklid bil ilm tadi, atau al-muqallid an-nadhari, yaitu taklid bin nadhar. Taklid tapi masih berusaha untuk mengetahui dalilnya. Karena kita tidak mengikuti madhab, makanya langsung itiba tadi. Jika tidak mampu itiba karena terpaksa, maka diperkenankan taklid dengan arti percaya kepada keterangan seseorang. Nah, karena Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum, bertanyalah kamu kepada orang yang pakar ketika kamu tidak mengetahui. Ya, orang itu boleh melakukan taklid tadi ketika terpaksa. Kalau jenengan sebelumnya belum pernah mengkaji fikih, kemudian waktu sholat gerhana ada orang yang mengajak sholat gerhana, ketika itu yang jenengan lakukan ya pasti ikut, ya pasti taklid. Nggak mungkin saya mau cari buku dulu, padahal waktunya sudah mendesak kan terpaksa harus taklid. Ya kalau jenengan misalnya mau pergi ke suatu tempat, cari lokasinya nggak tahu, kan harus bertanya di jalan. Ketika jenengan orang bertanya dikasih tahu rutenya gini, itu kan taklid kan. Tapi kalau jenengan saya kaji dulu betul atau enggak, itu repot ya. Nanti jenengan nggak sampai suatu saat mungkin kita bisa melakukan taklid, karena tidak semua permasalahan kita memiliki waktu yang cukup untuk untuk mengkajinya. Tetapi tadi minimal yang harus kita tempuh yaitu ittiba itu. Adapun taklid mutlak kepada seseorang tertentu dengan paham tertutupnya pintu ijtihad, maka itu tidak diperkenankan. Artinya wis opo jere mau taklid mutlak itu maksudnya taklid wis pokoknya enggak berusaha untuk mencari dalilnya. Wis pokoknya apa jere kitab kuning ini. Padahal kitab kuning itu kan tentu ada dalilnya, Pak. Tapi percaya secara absolut gitu loh. Wis opo jere kiai iki, pokoknya sampai A sampai Z itu pasti betul. Itu maksudnya taklid secara mutlak. Tapi kalau taklid kepada kiai dalam bidang-bidang tertentu yang kita berusaha untuk mengetahui dalilnya itu boleh. Tapi kalau sudah mengkultuskan pada sebuah paham, kemudian pada perorangan, itu yang tidak diperkenankan. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian kenapa kok di dalam Muhammadiyah itu dianjurkan untuk melakukan ittiba? Karena sejak berdirinya majelis tarjih, ketika diperdebatkan tentang kedudukan dan sidang majelis tarjih, sebenarnya kedudukan majelis tarjih di Muhammadiyah itu apa? Yang jelas tugas majelis tarjih itu apa? Menerima, menyelidiki dan mentarjihkan atau menetapkan hukumnya masalah-masalah khilafiyah. Itu tugas majelis tarjih. Menerima maksudnya
Kalau ada sebuah pertanyaan dari warga Muhammadiyah, itu majelis tarjih yang mendengarkan. Setelah pertanyaan itu diajukan, maka menyelidiki. Ternyata masalah itu khilafiyah. Tugas majelis tarjih melakukan apa? Tarjih, yaitu memilih pandangan yang dianggap lebih kuat gitu. Misalnya konteks kunut subuh. Kunut subuh itu ya masalah khilafiyah, tapi kan majelis tarjih harus memiliki suatu pandangan atau sikap ya. Kunut subuh dalam pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki kan hukumnya apa? Sunnah, meskipun tempatnya beda ya. Kalau mazhab Syafi'i apa? Ketika i'tidal, kalau dalam mazhab apa? Atau ketika setelah rukuk, kalau dalam mazhab Maliki apa? Qabla rukuk, sama-sama rukuk tapi tempatnya beda gitu. Menurut mazhab Hanafi, kunut subuh itu ghairu masyru', tidak disyariatkan. Demikian juga menurut mazhab Hambali. Pertanyaan itu kan pasti masuk ke majelis tarjih, sehingga majelis tarjih perlu untuk mentarjihkan. Ketika ditarjihkan, apa fungsinya? Yaitu menyamakan, Pak, menyamakan persepsi, menyamakan pandangan. Sehingga misalnya dalam satu masjid Muhammadiyah tidak mungkin terjadi dua kelompok, yang satu kunut, yang satu tidak gitu. Ya meskipun ketika kita memilih pandangan tidak kunut, bukan berarti yang kunut itu misalnya kita sesat-sesatkan kan juga tidak, karena Muhammadiyah tetap memiliki wawasan apa? Toleransi selama itu wilayah ijtihad loh. Bukan misalnya sesuatu yang bukan wilayah ijtihad yang jelas disepakati apa? Sebagai sebuah kesyirikan atau kebid'ahan. Karena ada khilaf itu, perselisihan itu yang makbul, yang bisa diterima. Dan yang diragukan hukumnya, yang memang penting benar-benar bagi perjalanan Muhammadiyah. Kemudian dijelaskan metodologi atau manhaj majelis tarjih, penyelidikan atau bahas. Bahas itu membahas sebuah permasalahan ya, bahsul masail. Bahsul masail membahas permasalahan-permasalahan agama. Makanya di NU ada LBM, Lembaga Bahsul Masail atau Bahsul Masail Diniyah. Sebenarnya yang menggagas adalah Kiai Haji Mas Mansur dulu. Bahsul Masail Diniyah itu bahas itu artinya apa? Membahas. Bagi masalah-masalah dalam huruf A, maksudnya masalah yang kita sebutkan tadi, itu harus didasarkan pada anggaran Al-Quran dan juga menggunakan hadis. Ini bahasa masih dulu Pak ya. Ini tahun 1940-an. Jadi yang digunakan acuan apa? Al-Quran dan hadis, bukan pendapat madhab. Dengan berpedoman usul fikih yang telah dimufakati oleh majelis tarjih, karena majelis tarjih itu secara umum menggunakan usul fikih yang muktamad. Kriteria muktamad itu otoritatif Pak. Ketika itu apa? Cuma dijelaskan usul fikih yang disepakati oleh jumhur ulama. Kemudian 1940-an majelis tarjih mengeluarkan beberapa kaidah usul fikih yang ada di kitab Masail Shatta kita di HPT kita itu, kalau nggak salah halaman 300 Pak, itu yaitu pasal ke-21 itu bicara tentang kaidah-kaidah usul fikih yang sudah disepakati oleh majelis tarjih, dan juga mementingkan riwayat dan maknanya. Berarti tadi kalau riwayat hadisnya bagaimana, kriteria hadisnya sahih atau tidak, maknanya bagaimana gitu, cara memahaminya tadi, dengan menjaga tidak sampai mengemukakan akliyah daripada nakliyah. Karena majelis tarjih itu meskipun menggunakan kias, tapi kias itu sangat ketat Pak. Kita kemarin kan pernah kita kaji, seolah-olah majelis tarjih dalam kajian Profesor Asmuni itu dalam pemakaian kias analogi itu mendekati mazhab Hambali. Kias itu seolah-olah tidak dipakai kecuali darurah. Itu sudah pernah kita kaji. Itu kedudukan
majelis tarjih. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa kita penting untuk mengkaji tarjih? Sejak Muhammadiyah berdiri, itu Muhammadiyah sudah memiliki 3 karakteristik. Muhammadiyah sebagai harokah Islamiyah, gerakan Islam. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ini teologi keumatan yang menginspirasi Mbah Yai Ahmad Dahlan mendirikan apa? Muhammadiyah. Yad'una ilal khair. Khair itu maksudnya al-Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maksudnya Muhammadiyah harus tampil sebagai harokah apa? Dakwah, gerakan dakwah. Yang objek dakwahnya itu 2. Yang pertama al-amru bil ma'ruf, mengajak kebaikan. Yang kedua an-nahyu 'anil munkar. Sehingga karakteristik gerakan Muhammadiyah itu 3. Harokah Islamiyah, harokah dakwah, kemudian harokatut tajdid. Yang menjadi pertanyaan, harokatut tajdid, Muhammadiyah lahir sebagai gerakan tajdid. Ini paling esensi dan menjadi ruh pergerakan Muhammadiyah itu sendiri. Tapi yang agak aneh, Pak, ternyata tajdid itu baru ditemukan atau baru dirumuskan itu belakangan, tahun 1989 di Munas Tarjih di Malang, 1989. Tetapi bukan berarti spirit tarjih itu tidak kita temukan di awal-awal apa berdirinya Muhammadiyah. Misalnya Islam yang disampaikan oleh Mbah Yai Dahlan itu Islam yang didasarkan pada spirit tajdid. Itu. Ya di antaranya Mbah Yai Ahmad Dahlan melakukan perubahan arah kiblat. Mbah Yai Ahmad Dahlan menurut murid termudanya yaitu Kiai Haji Raden Hajid itu sudah menggunakan apa? Hisab. Kemudian 1920-an, ini Mbah Yai Ahmad Dahlan masih hidup. Muhammadiyah itu sudah berusaha memperbaiki itu Pak, zakat fitri. Zakat fitri itu kan dulu dikelola oleh penghulu mudin kiai. Bahkan di Kota Gede di salah satu buku itu dikatakan zakat fitri yang dibayarkan untuk mudin itu Pak, dimakan 1 tahun itu cukup gitu. Nah sehingga ketika itu Muhammadiyah berusaha untuk memperbaiki tadi pengelolaan zakat fitri, sehingga zakat fitri boleh diberikan kepada sebuah lembaga. Itu kan tajdid apa? Muhammadiyah. Kemudian 1925 Muhammadiyah sudah melakukan sholat id di lapangan. Ya karena dalam hadis Nabi itu Nabi hanya melakukan sholat id di masjid itu 1 kali. Itu pun ada alasannya, asabahum matoron, terjadi hujan lebat. Nah, sehingga Muhammadiyah berusaha untuk ittiba kepada Nabi ini dengan melakukan sholat id di lapangan. Meskipun ketika itu tidak mudah Pak, karena sholat id di lapangan itu menyalahi pendapat mazhab Syafi'i, yaitu mazhab yang mayoritas diikuti oleh penduduk atau muslim di Indonesia. Sehingga orang yang melakukan sholat id di lapangan itu bisa dituduh mengikuti aliran sesat. Yang kedua, itu tentu berhadapan dengan pemerintah Hindia Belanda, karena pemerintah Hindia Belanda itu tetap ya tidak menginginkan adanya perkumpulan di kalangan umat Islam yang nanti menumbuhkan semangat nasionalisme itu. Nah, itu termasuk upaya Muhammadiyah untuk memerdekakan Indonesia ini, ya termasuk tadi melakukan sholat id. Apa pentingnya? Ya, karena dengan melakukan sholat id secara serentak di lapangan itu menumbuhkan semangat apa? Nasionalisme. Oke. Kemudian Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi 4 bidang. Yang pertama akidah, teologi atau keyakinan. Yang kedua akhlak, etik. Kemudian yang berikutnya ibadah atau ritual. Kemudian muamalat duniawiyah, yaitu interaksi apa? Sosial. Sebagaimana yang dirumuskan dalam MKCHM, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Nah, sehingga hasil kajian majelis tarjih yang mencakup 4 bidang tadi,
akidah, akhlak, ibadah dan muamalah dunyawiyah, melahirkan putusan, melahirkan apa? Fatwa. Sehingga putusan dan fatwa itulah yang disebut dengan ideologi atau paham keagamaan apa? Muhammadiyah. Sehingga yang paling penting dalam kita memahami ketarjian ini, Pak, di dalam ketarjian itu ada spirit yang menjadi landasan majelis tarjih di dalam merumuskan norma atau diktum tadi, atau melahirkan putusan dan fatwa. Yang pertama adalah tajdid. Nah, nanti tajdid kita kaji secara lebih dalam. Yang kedua apa? Toleransi, yaitu apa? Infitah atau the openness, toleransi atau tadi apa? Tasamuh ya. Kemudian yang ketiga terbuka, yaitu the openness tadi atau infitah tadi. Kemudian yang keempat non madhab, artinya apa? Tidak berafiliasi kepada madhab. Dari spirit-spirit ini melahirkan tuntunan. Tuntunan itu baik berupa putusan atau fatwa tadi. Ini sebagaimana yang sudah pernah kita kaji dalam apa? Dalam wawasan-wawasan ketarjian. Nah, sehingga tajdid itu sebagai ruh gerakan apa? Muhammadiyah. Kenapa kok ruh gerakan Muhammadiyah itu tajdid? Nah, ini ada beberapa hal yang mendasarinya, Pak. Yang pertama, memori kolektif. Memori kolektif itu sejak berdirinya apa? Muhammadiyah tadi, Mbah Yai Ahmad Dahlan sudah melakukan tadi apa? Pelurusan arah kiblat menggunakan hisab. Kemudian apa tadi? Mengelola zakat fitri, kemudian sholat id di lapangan. Itu artinya memori kolektif. Artinya gerakan Muhammadiyah itu gerakan apa? Tajdid itu. Kemudian di anggaran dasar pasal 4, meskipun tadi rumusannya itu baru belakangan, itu juga digambarkan Muhammadiyah itu sebagai apa? Gerakan tajdid. Kemudian orientasi tarjih. Orientasi tarjih itu nanti juga apa? Tajdid itu. Nanti kita bahas secara detail ya. Dan meskipun sudah pernah kita sering apa sampaikan. Sehingga melahirkan corak produk tarjih yang sifatnya apa? Tajdidiyah, adanya apa? Pembaruan. Contohnya sudah berulang-ulang kali kita bahas, Pak. Kemarin ketika kita membahas tuntunan sholat, tuntunan puasa apa? Sunnah atau tatawu, itu ternyata Muhammadiyah melakukan apa? Tajdid, yang selama ini dalam kitab fikih klasik hanya seorang istri yang wajib meminta izin pada suami. La tasummu imra'atun illa bi'idni zawjiha. Kalau seorang suami istri, suaminya ada di rumah, wanita ingin puasa sunnah, itu harus wajib apa? Minta izin pada suaminya. Itu rumusan kitab fikih klasik. Semua madhab bilang gitu, Pak. Tetapi majelis tarjih melakukan pembaruan. Pembaruannya apa? Kenapa kok wanita itu harus minta izin suaminya? Karena di situ ada kebutuhan biologis. Jangan sampai kebutuhan biologis seorang laki-laki itu terhalang karena wanita istrinya melakukan ibadah yang hanya sekedar sunnah gitu. Tetapi ketika kita bicara kebutuhan biologis, yang punya kebutuhan biologis itu kan tidak hanya seorang suami, ternyata seorang istri juga butuh. Nah, sehingga majelis tarjih tidak hanya menggunakan satu hadis tadi, Pak. Ternyata di hadis yang lain ada hadis apa? Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dia seorang laki-laki ketika siang hari apa? Puasa, ketika malam hari apa? Tahajud. Sehingga istrinya nggak kopen, Pak. Gitu. Karena siang hari nggak mungkin kerja, malam hari sentuh. Ternyata apa? Ditegur oleh Nabi, disuruh puasa dan disuruh berbuka, disuruh tidur dan disuruh tahajud. Kemudian di sana Nabi mengatakan fa inna li zaujika alaika apa? Haqqan. Sesungguhnya bagi istrimu atas engkau ada sebuah hak, yaitu hak biologis yang harus dipenuhi. Sehingga Muhammadiyah dengan metode induktif tematis membaca beberapa hadis yang memiliki kesamaan tadi
bicara hak biologis seorang suami dan istri. Berarti dalam pelaksanaan sholat, dalam pelaksanaan puasa tatawwu atau sunnah perlu untuk musyawarah, tidak hanya dari seorang istri tetapi juga seorang suami. Artinya suami istri melakukan apa? Musyawarah, saling mengetahui. Ini sebuah tajdid, yaitu tajdid dalam apa? Pembaruan dalam masalah apa? Puasa sunnah. Ini corak produk terjeh pasti tajdidiyah, Pak. Gitu. Nah, sehingga tajdid itu bisa kita klasifikasikan ya. Tajdid itu maknanya purifikasi. Itu dilakukan Muhammadiyah dalam bidang akidah dan ibadah makhdoh, yaitu kembali pada Quran dan sunnah. Akidah ya harus terbebas TBCS. Ibadah makhdoh tidak boleh ada bid'ah. Ada sebuah ibadah yang tidak ditemukan tuntunannya dari Quran dan sunnah. Kemudian tajdid maknanya dinamisasi, yaitu dilakukan dalam ibadah ghairu makhdoh atau muamalat apa? Dunyawiyah, boleh berkembang. Kenapa kok Muhammadiyah pakai hisab? Karena itu masuk muamalat dunyawiyah. Kan yang penting bulan Komariah itu bisa diketahui, Pak. Karena itu bukan ta'abudi, tidak harus pakai ru'yah. Kan yang penting bulan itu bisa kita ketahui kapan tanggal satunya. Yang ta'abudi, yang ibadah makhdoh itu puasanya. Itu pandangan Majelis Syar'i semacam itu. Sehingga tajdidnya dinamisasi. Muhammadiyah menggunakan hisab gitu. Nah, ini yang paling penting, Pak. Kita coba kaji agak dalam ya. Mungkin topik ini nggak bisa selesai satu kali pertemuan, tapi nggak apa-apa. Ada sebuah permasalahan yang penting untuk kita coba lihat dalam perspektif tarjih tentang soft sholat. Apa pentingnya soft sholat? Ternyata isu ini pernah heboh, Pak. Yaitu ketika baru saja kan ketika sebuah pondok pesantren dalam melaksanakan sholat Idul Fitri kemarin, softnya itu apa? Softnya itu campur. Ada seorang perempuan yang di depan, samping kanan, samping kirinya itu laki-laki. Kemudian yang lebih heboh lagi, Pak, softnya apa? Soft distancing, tetap melakukan penjaraan. Padahal soft distancing ini kan dalam kajian WHO katanya sudah menghapus, Pak. Itu betul atau enggak itu menghapus kalau COVID itu sudah selesai itu. Tapi intinya soft distancing itu dalam kajian perspektif dunia medis pun sekarang kan sudah tidak dianjurkan dalam konteks sholat, ya. Itu kan. Kemudian juga sholatnya itu hari Sabtu, Pak, tapi hari Jumatnya sudah tidak berpuasa itu. Ini melahirkan madzhab baru juga ketika Idul Fitri itu berbeda, memunculkan madzhab baru madzhab yang tadi yang sholat idnya itu hari berikutnya, padahal hari sebelumnya yang lainnya berlebaran itu nggak puasa itu. Berarti hari Jumat nggak puasa tapi sholatannya hari Sabtu. Itu madzhab baru, Pak. Kemudian soft tadi juga mengikuti madzhab Soekarno. Nah, ini ada istilah baru juga. Madzhab Soekarno. Kenapa kok madzhab Soekarno? Ya, ternyata itu memiliki hubungan historitas dengan Muhammadiyah sedikit, Pak. Ada hubungannya ya. Karena Soekarno itu tidak suka ketika ada sebuah forum berkumpul laki-laki dan perempuan dikasih tabir gitu, atau kasih sekat atau pembatas atau sekat. Itu simbol perbudakan wanita gitu. Sehingga Soekarno pernah hinggang di perkumpulan Muhammadiyah di Bengkulu tahun 1939, hinggang itu, Pak. Muhammadiyah katanya organisasi modernis, tapi kok masih memperbudak wanita. Karena putusan tarjih kita ternyata menganjurkan adanya Ada tabir gitu. Nanti kita bahas.
Nah, maksudnya pemimpin pondok pesantren itu, kenapa kok madzhab Soekarno, Pak? Soekarno itu nggak suka kalau laki-laki kumpul, laki-laki dan perempuan itu kumpul, wanita harus di belakang atau dikasih tabir. Berarti dalam sholat harus ada pembaruan. Siapa wanita yang ingin di depan, ya monggo gitu. Nah, ternyata ketika isu itu heboh, Pak, banyak pihak yang mengklarifikasi, dari Kemenak, dari MUI juga, seorang pimpinan pondok pesantren itu juga mengatakan nanti santriwati akan tampil sebagai khotib. Akan tampil sebagai khotib. Boleh nggak wanita tampil sebagai khotib? Dalam hadis yang berbicara tentang sholat tahiyatul masjid ketika khotib sedang berkhutbah itu kan, idza dakhala ahadukumul masjida wal imamu yakhtub. Apabila seseorang di antara kamu masuk masjid, ketika itu imam berkhutbah, fal yusolli rakaataini, hendaklah dia sholat 2 rakaat yang ringan. Di situ Nabi kan bilang wal imamu yakhtub. Nabi tidak bilang wal khotibu yakhtub, tapi pakai imam. Imam itu apa secara umum? Ya, imam itu yang memimpin sholat. Dan itu sehingga apa? Sholat itu dipimpin oleh imam. Imam itu syaratnya apa? Laki-laki. Khotib berarti apa, Pak? Mafhum hadis itu laki-laki kan gitu. Wal imamu yahtub, Nabi itu menyebut khotib itu imam karena secara umum di zaman Nabi, Pak, yang khutbah juga yang mengimami. Nabi itu seorang khotib dan juga seorang imam. Makanya fatwa majelis tarjih semacam itu, meskipun berikutnya majelis tarjih mengkaji ulang, Pak, apakah tidak boleh kalau misalnya beda, ya boleh gitu. Tapi secara umum yang khotib juga yang imam. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan, itu juga tidak membatalkan khutbah atau sholat Jumat. Fatwa tarjih kita kan semacam itu hanya menunjukkan keutamaan dulu. Oke. Ya. Nah di situ, Pak, dalam masalah penataan shaf tadi, bagaimana pandangan majelis tarjih tentang shaf dalam sholat jamaah gitu. Dalam sholat jamaah, meskipun jama' itu dalam bahasa Arab, Pak, itu madalla ala thalathatin fa aktsar, yaitu kata benda yang menunjukkan bilangan 3 atau lebih gitu. Berarti untuk disebut jama' itu minimal 3 gitu. Sehingga dalam bahasa Arab ada mufrad atau singular atau tunggal, mutsanna 2, ada jam'un. Meskipun dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia enggak ada. Dari tunggal yang langsung jamak. Bahasa Inggris juga itu enggak ada bilangan 2. Yang menjadi permasalahan bagaimana disebut sholatul jamaah tapi minimal cuma 2 gitu. Kan ada imam, ada makmum, seharusnya disebut jamaah itu ya 3. Ya memang itu makna lugawi dengan makna syar'i agak berbeda, Pak. Nah, sehingga yang di sini yang dimenangkan makna syar'i, karena Nabi mengatakan al-ithnani fama fauqaha jamaah, 2 atau lebih itu disebut jamaah. Artinya minimal dalam sholat jamaah itu 2, meskipun menyelisih makna bahasa atau makna lugawi atau makna linguistik gitu. Nah, ketika posisi makmum itu hanya 1, tempatnya di mana? Gitu. Maka dalam putusan tarjih kita dikatakan wal yakum al makmumu al wahidu yaminal imam. Kalau makmum itu 1, tempatnya di sisi kanannya imam itu. Wal ithnani fasaidan khalfahu. Kalau 2 atau lebih di belakangnya. Itu di tag keputusan HPT kita, Pak. Enggak saya kutip. Dalilnya yang dipakai apa? Dalil Jabir ibn Abdillah. Di sana dikatakan qaman Nabi yusolli al-maghriba. Nabi itu pernah berdiri melakukan sholat
maghrib. Kata Jabir ibn Abdillah. Faji'tu, maka Jabir ibn Abdillah datang. Fakuntu an yasarihi, maka beliau memposisikan di sisi kirinya Nabi. Fanahani, maka Nabi melarangku, melarang Jabir ibn Abdillah. Faja'alani an yaminihi, lalu Nabi memposisikan aku di sebelah kanan. Berarti kesimpulannya apa, Pak? Kalau makmum itu satu, posisinya di sebelah kanan imam. Yang menjadi pertanyaan, sebelah kanannya imam persis atau mundur sedikit? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu mutaakhiran qalilan, Pak. Mundur ke belakang sedikit. Maksudnya ujung jari kakinya makmum itu tidak melebihi tumitnya imam. Nanti kalau tumit sama tumit itu satu posisi, Pak, atau satu garis. Ketika nanti makmumnya gerak dia ke depan, itu berarti sholatnya batal kan gitu ukuran mazhab Syafi'i. Karena makmum itu dia boleh posisinya itu di depannya imam, sehingga supaya itu tidak terjadi disuruh geser ke belakang sedikit, itu taklil atau rasionalitas mazhab Syafi'i. Tapi menurut Imam Ahmad tidak. Jadi yaminal imam itu yang maksudnya muhadiyan lahu, sejajar dengan imam, dan putusan tarjih kita sama dengan mazhab Hambali. Kenapa? Karena tidak ditemukan dalil secara khusus yang disuruh geser ke belakang sedikit. Hadisnya kan cuma ketika Jabir ibn Abdillah memposisikan di sebelah kiri, maka ditarik ke kanan. Artinya kanan ini ya tetap sejajar, tidak menjelaskan kalau dia harus mundur sedikit. Sehingga dalam hadis ini bisa kita simpulkan, Pak. Yang pertama tadi, kalau ada orang sendirian, kemudian ada orang yang ikut jamaah, berarti disimpulkan, Pak, sholat jamaah itu tidak harus niatnya sejak awal. Berarti Nabi kan sholat duluan, artinya kan sendirian. Kemudian baru datang Jabir ibn Abdillah. Yang kedua, kalau sholat sendiri, nah ini fanahani, melarangku, faja'alani an yamini, melarangku itu maksudnya melarang berdiri di sebelah kiri, sama Nabi ditarik ke sebelah kanan. Berarti ini Jabir ibn Abdillah percaya kepada Nabi, Pak. Yang menjadi masalah kalau yang ikut makmum jenengan itu nggak percaya pada jenengan. Jenengan tarik juga nggak paham, akhirnya sholat gontok-gontokan, Pak. Tarik-tarikan karena nggak percaya juga. Yang pentingnya ilmu ini ya. Orang kalau nggak punya ilmu itu kan pakai pemahamannya sendiri, Pak. Mungkin nyalakan jenengan juga. Ini imam gimana tuh nggak tahu sholat? Kalau sholat itu nggak boleh gerak. Ini tahu sholat atau enggak? Padahal boleh gerak ketika ada maslahat gitu. Tsumma jaa sahibun li, kemudian datang sahabatku. Sahabatku ini dalam hadis riwayat Ahmad yang kita baca ini tidak dijelaskan siapa. Tapi di riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud itu dijelaskan namanya itu Jabbar ibn Sokhr. Jabbar ibn Sokhr itu datang. Fasaffafana khalfahu. Terus Nabi itu menjadikan soft kita itu di belakangnya. Berarti kalau ada imam dan satu makmum itu di kanannya persis. Kalau ada datang satu makmum lagi, makmum yang tadi yaitu mundur ke belakang. Itu sebagaimana yang dilakukan tadi Jabir ibn Abdillah dan Jabir ibn Sokhr, sama Nabi ditarik ke belakang. Berarti boleh imam melakukan gerakan sholat, melakukan gerakan di dalam sholat ketika ada maslahah gitu. Makanya di sini fa akhadha bi aidina, berarti tangannya dipegang sama Nabi, kemudian disuruh ke belakang itu. Fadafa'ana, dan didorong, Pak, dipegang tangannya sama
dorong itu. Boleh itu kalau ada maslahat itu. Oke ya. Kemudian berikutnya, ini yang menjadi pembahasan kita tadi. Bagaimana shaf wanita itu? Maka dalam HPT kita Pak, di kitab Sholati Al-Jamaah itu, yaitu putusan Palembang 1956 ya. Di sana dikatakan wal yakun shafun nisa khalfa rijal. Hendaklah shaf wanita itu di belakang laki-laki gitu. Dasarnya apa? Hadis Ibnu Abbas. Di sana dikatakan sholat itu sholat siapa saya ilajan bin Nabi di sisi Nabi. Berarti Ibnu Abbas, kalau tadi siapa Pak? Jabir ibn Abdillah. Yang di sini Ibnu Abbas. Ilajan bin Nabi itu ya di sisi Nabi. Jajar. Wa Aisyah tu khalfana. Aisyah di belakang kami. Tusolli ma'ana. Ia sholat bersama kami. Maksudnya ikut berjamaah. Aisyah berapa? Sendirian. Berarti kalau wanita itu meskipun sendirian itu tetap di belakang laki-laki Pak, bukan di samping. Kalau tadi di kasus yang kita sebutkan tadi di pondok pesantren tadi di Jawa Barat, itu samping kanan samping kirinya apa? Laki-laki. Kan yang itu kan hanya istrinya apa? Istri dari pimpinan pondok pesantren tadi. Kalau di sini Aisyah di belakang, berarti kalau makmumnya itu wanita meskipun satu di belakang gitu. Dua ya di belakang, tiga ya di belakang dan seterusnya. Artinya tidak sisi kanan atau sisi kiri kan itu. Wa ana ilajan bin Nabi usolli ma'ahu. Karena ini makmumnya dua Pak, satu laki-laki satu perempuan, berarti Ibnu Abbas di samping kanannya Nabi, Aisyah di belakang. Sehingga kalau jenengan Bapak dan Ibu sekalian suami istri sholat jamaah di rumah, ya berarti istrinya di belakang, tidak di sampingnya. Ya, itu perlu dipraktekkan untuk kita semuanya insya Allah. Ya. Kemudian di hadis Anas juga sama ya. Kalau ini tiga ya. Sholat itu saya sholat anak saya wal yatimu dan seorang anak yatim fi baitina di rumah kami. Khalfa Rasulillah di belakang Rasulullah. Wa ummi khalfana Ummu Sulaim, yaitu ibu saya di belakang kami yaitu Ummu Sulaim. Berarti ini makmumnya berapa? Tiga Pak. Rasulullah di depan, dua laki-laki yaitu siapa? Anas dan seorang anak yatim. Kemudian Ummu Sulaim yaitu ibunya Anas itu di belakang. Dari dua hadis ini bisa kita simpulkan Pak, kalau wanita itu ya di belakang itu. Meskipun hukumnya itu khilaf di kalangan para ulama. Karena di Indonesia itu mengacu madzhab Syafi'i Pak. Di madzhab Syafi'i itu tidak batal, hanya makruh. Sehingga sama pimpinan pondok pesantren ketika MUI mengatakan sholat semacam itu tidak batal, tapi kan dalam ibadah sholat itu ibadah apapun Pak, kita tidak hanya bicara wajib, rukun dan sunnah. Kalau jenengan hanya bicara yang wajib saja Pak, sholat ya cepat, berarti Allahu Akbar nggak usah angkat tangan, langsung Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin atau Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ditinggal apa? Ngangkat tangan, sedekap, terus apa? Baca doa, iftitah, isti'adzah, itu hukumnya kan sunnah. Tapi kalau semua orang cari yang wajib Pak, dalam pelaksanaan sholat kita Pak, terlalu cepat, kemudian agama ini menjadi apa Pak? Gersang ya, hanya yang wajib saja gitu. Artinya masjid juga cari susah, masjid sekolah susah cari dana Pak, karena setiap orang hanya mengeluarkan zakat, nggak ada infak, nggak ada sedekah, kan jadi masalah. Nah, sehingga ketika tadi MUI mengatakan sholat semacam itu memang tidak batal tapi makruh, kemudian dibilang makruh itu hukum abu-abu. Makruh itu hukum abu-abu. Kenapa? Karena makruh itu kan dilanggar nggak apa-apa, tapi kalau ditinggal berdosa kan berarti sama dengan abu-abu. Kita lakukan yang makruh kan juga nggak apa-apa. Padahal dalam fikih makruh itu kriteria dari 5
hukum, yaitu apa? Tadi ma'yutsabu tarikuhu, orang yang meninggalkan mendapatkan pahala, tapi wala yu'aqabu apa fa'iluhu, pelakunya tidak disiksa. Dan juga karena soft ini ibadah madho, sehingga kalau menggunakan ide Bung Karno untuk tadi mencoba mendekonstruksi, ini kan ibadah makhdhoh, sehingga ibadah makhdhoh itu tidak ada wilayah ijtihad yang menyalahi apa? Nas itu. Oke ya. Tapi kalau konteksnya itu tabir, Pak. Ini yang kita coba bahas ya. Pembahasan tabir dalam Muhammadiyah itu ditemukan dalam kitab Masail Syatta, kitab beberapa masalah. Dulu itu bahasa Melayunya kitab rupa-rupa, Pak. Rupa-rupa itu berbagai macam rupa itu. Saya beberapa masalah itu bahasa Melayu ya. Saya punya itu tagnya itu yang HPT dulu gitu. Namanya kitab rupa-rupa gitu. Kemudian sekarang dijadikan nama kitab beberapa masalah. Di sana ada putusan Kongres ke-28. Ini tahun berapa, Pak? Ini kan susah kalau nggak tahu sejarah Muhammadiyah. 28 itu Kongres di Jogja tahun 1930. 19 apa? 30. Di sana Majelis Tarjih membahas tentang hal tabir dalam sidang. Tabir itu penyekat atau pembatas laki-laki dan perempuan. Ittikhadus satri fil ijtima'at al-Muhammadiyah. Memakai siter atau penghalang di perkumpulan apa? Muhammadiyah. Binaan ala anna ghaddal basari ma'murun fi qouli ta'ala kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Bahwasanya dalam perkumpulan Muhammadiyah itu ketika tadi ada laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk pakai tabir. Alasannya apa? Karena laki-laki itu disuruh apa? Menundukkan pandangan kepada wanita. Dalam surah An-Nur dikatakan, katakanlah wahai Muhammad untuk orang-orang mukmin hendaklah dia menundukkan apa? Pandangannya. Apakah wanita boleh, Pak, memandang laki-laki juga sama? Karena tidak boleh juga. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihim. Nah, ketika tidak ada tabir, potensi saling memandang tanpa keperluan. Sehingga ketika itu putusan Majelis Tarjih, Pak. Faqad qarara al-majlisu, telah memutuskan majelis ala tikhadi as-sitri atau as-satri, yaitu mengharuskan pakai tabir atau yang sepadan fi ijtima'i al-jam'iyah al-Muhammadiyah, di perkumpulan persyarikatan Muhammadiyah allati yahduruha ar-rijal wan nisa, yang dihadiri oleh laki-laki dan perempuan. Sadda al-khuduthi an-nadhar al-muharram, sebagai upaya tindakan preventif supaya tidak saling memandang. Sehingga Pak, Muhammadiyah Bengkulu di bulan Januari tahun 1939 itu melakukan perkumpulan antara yang dihadiri laki-laki dan perempuan. Di antara yang diundang ketika itu Bung Karno. Ketika Bung Karno masuk di forum itu, tahu ada tabir, maka langsung apa? Hengkang atau keluar. Menganggap tadi Muhammadiyah katanya organisasi modernis, tapi masih apa? Berpikiran yang sangat konvensional atau tradisional, yaitu memperbudak kaum perempuan. Maka esok harinya Ki Haji Sujak itu mendatangi Bung Karno. Dijelaskan dalam pelaksanaan keputusan tarjih di Muhammadiyah itu tidak sekaku sebagaimana yang dipahami oleh Bung Karno, dan termasuk menjelaskan dalam beberapa di wilayah Muhammadiyah tidak semua perkumpulan laki-laki dan perempuan itu selalu ada tabirnya. Di kota gede pelaksanaan sholat id itu tidak ada sekatnya, Pak. Maksudnya kan sholat id itu kan perkumpulan kan, laki-laki dan perempuan, tidak pakai sekat. Menunjukkan pakai sekat atau tidak itu didasarkan pada budaya dan situasi dan kondisi. Kebetulan budaya Sumatera daripada budaya Jawa, Pak.
itu lebih lentur budaya Jawa. Makanya budaya Jawa itu pakaian saja itu Pak, ada yang kemben macam-macam. Coba Sumatera ada nggak sih macam itu? Nggak ada toh. Karena Sumatera itu lebih Islami dulu daripada, maksudnya lebih apa ya? Bukan lebih Islam, lebih itulah budaya Melayu itu kan lebih agak sopan gitu daripada Jawa. Sehingga dalam pertemuan laki-laki dan perempuan tadi ada tabirnya, itu dijelaskan semacam itu. Kemudian juga di Kongres Indonesia Raya yang dipimpin oleh Bung Tomo atau Dr. Sutomo itu 1932, itu tempat duduk laki-laki dan perempuan itu tidak ada tabir, tapi dipisah, yaitu ini tempat duduk laki-laki, ini tempat duduk perempuan, dan itu tidak dikritisi oleh Bung Karno kan. Dan itu justru menjadi budaya Timur. Yang namanya Timur, laki-laki perempuan tidak berkumpul atau campur aduk, tapi dipisah meskipun tidak harus memakai tabir. Sehingga putusan tarjih tadi Pak itu ditinjau ulang, karena tadi terutama pasca hinggangnya Bung Karno. Ini bisa jenengan lihat di HPT Jilid 1 ya. Intinya majelis tarjih tetap pada pendapatnya kalau pertemuan laki-laki dan perempuan yang harus pakai tabir, karena itu tadi ayatnya jelas, qul lil mu'minina tadi apa? Yaghudduna qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Itu ini kan ayat Quran, artinya sharih jelas. Sehingga yang perlu untuk dikaji ulang itu bagaimana cara mengimplementasikan masalah siter atau hijab ini. Sehingga kesimpulannya apa? Hijab itu boleh berupa fisik, boleh juga tidak berupa fisik. Artinya makna takbir itu tidak harus berupa sekat, tapi boleh tidak berupa sekat, yang penting laki-laki dan perempuan dipisah gitu. Dan itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang semacam ini dalam konteks sekarang lebih relevan Pak. Tapi kalau kita memakai harus tabir fisik itu berat Pak. Yang kedua mungkin masyarakat tidak selalu siap. Yang kedua misalnya jenengan sekolah Muhammadiyah itu ada nggak sekolah Muhammadiyah khusus laki-laki khusus perempuan? Kan nggak ada. Meskipun kalau di Timur Tengah itu ya madrasah lil banat lil banin Pak, untuk laki-laki untuk perempuan. Al-Azhar itu juga sama, lil banin dan lil banat. Berarti mahasiswa laki-laki dan perempuan itu pisah, tidak satu kampus gitu. Nah, kalau sekolah Muhammadiyah muridnya nggak ada berapa Pak? 20 ya. Harus ruangnya pisah, itu nggak tahu kita menggambarkan, harus bangun lokal sendiri, kemudian staf pengajarnya atau gurunya juga bertambah. Sehingga tadi tabir itu tidak harus berupa fisik, yang penting kan tadi tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan. Sehingga kalau bangku laki-laki dan perempuan itu pisah, dan atau khusus laki-laki dan khusus perempuan, dan tidak berpotensi untuk terjadinya fitnah, maka itu diperbolehkan. Nah, ini kan artinya corak tajdid Pak. Muhammadiyah tidak sekaku, maksudnya ketika laki-laki dan perempuan harus dipisahkan. Kayak kita ngaji harus ada takbirnya, itu agak susah Pak gitu. Dalam apa? Pelaksanaannya. Sehingga tadi dipahami takbir itu tidak harus berupa fisik. Meskipun dalam situasi tertentu ketika mengharuskan secara takbir secara fisik juga diperbolehkan gitu. Artinya lebih fleksibel dalam memahami masalah apa? Takbir. Lah, Bung Karno itu tadi memang memiliki pemahaman semacam itu. Kalau perkumpulan laki-laki dan perempuan itu pakai takbir itu simbol perbudakan. Sehingga tadi seorang pimpinan pondok pesantren bermadzhab apa? Soekarno. Tapi kan Bung Karno itu konteksnya mau amanat Pak. Tapi Bung Karno tidak pernah mengkritisi sholat, karena ini ibadah madhah itu yang lupa gitu.
Akhirnya majelis tarjih kalau sholat ya tidak ada ya tetap soft laki-laki, soft perempuan. Muamalat sesuai perintah ayat tadi, hanya saja pemahamannya tidak harus secara fisik. Itu artinya contoh tajdid dalam Muhammadiyah. Mungkin sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan atau enggak? Halal bihalal. Karena kita mau halal bihalal, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.